Bab tahun 1916 sampai tahun 1920. Ini adalah gunung berapi aktif dengan 7 atau 8 kawah. Aura di sekitarnya sangat panas, dan beberapa magma meletus dari waktu ke waktu. Magma ini jatuh ke tanah seperti bola meriam, membuat raungan. Tapi suara berderak tidak menyebabkan banyak kerusakan pada tanah di sekitarnya. Dan Damar bisa merasakan bahwa energi yang dikalahkan oleh pendaratan magma sebanding dengan master alam yang luar biasa dari 3 bencana alam. Di bintang neraka ini, dapat dikatakan bahwa ada bahaya di mana-mana. Tentu saja, bukan ini yang mengejutkan Damar dan yang lainnya. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah bahwa di kawah gunung berapi ini, setiap kawah memiliki pot besar. Saya tidak tahu dari bahan apa pot itu dibuat. Apa yang keluar sebenarnya mampu menahan terbakarnya magma panas ini. Mereka berdiri di atasnya, dan lava mendidih mengalir di dalam panci. Ah! Ah! Dari waktu ke waktu, jeritan terdengar dari sana. Di antara 3 pot besi besar, sebenarnya ada 3 orang, tapi ketiga orang ini tampaknya berada dalam situasi yang sedikit buruk. Mereka mencoba yang terbaik untuk menahan energi magma ini, tetapi mereka tampaknya terikat oleh sesuatu dan tidak bisa keluar darinya. Hanya bisa menahan pembakaran magma ini. Tapi yang mengejutkan Damar adalah bahwa di antara mereka bertiga, bahkan salah satu dari mereka adalah penguasa alam setengah dewa, dan orang yang disebut paling buruk juga adalah penguasa alam setengah dewa. Bagaimana situasinya? Bertanya dengan ragu. Aku akan naik dan melihatnya. Damar memandang Lilia, lalu dia melompat. Dengan magma yang mengelilingi tubuhnya, dia langsung melompat dan mendarat di atas panci besi. Setelah mendekat, panci besi yang dia lompati adalah penguasa alam semi-dewa. Setelah melompat, dia melihat magma mengalir di seluruh panci besi. Di tengah panci besi, seseorang tanpa rambut di tubuhnya ada di dalamnya, direbus oleh magma. Aura terpancar dari tubuhnya, dan dia mengisolasi magma, tetapi pembakaran yang hebat untuk waktu yang lama masih membuatnya tidak tahan. Dan rantai besi di sekitar tubuhnya melewati tubuhnya dan diikat dengan pot besi di sekitarnya. Rantai ini mengikat mereka dan mencegah mereka pergi. Magma di sini agak berbeda dari magma di luar, seluruh magma telah menjadi coklat kemerahan, dan suhu dan tingkat kematiannya sangat menakutkan, dan tampaknya disertai dengan energi yang tidak dapat dijelaskan. Ketika Damar menatapnya, pria itu juga menatap Damar. Dia terkejut sejenak, dan kemudian, seolah melihat penyelamat, dia meraung dan berkata, "Adik, selamatkan hidupku, aku bersedia menjadi seorang budak." Petik 2. Dia berbicara dalam bahasa universal. Faktanya, tanah asal, dengan masuknya 8 bintang Yuan besar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahasa universal telah menyebar di bawah seluruh tanah asal, termasuk yang ada di asteroid yang belum diserang. Orang-orang itu lebih atau less saya juga tahu bahasa universal alam semesta. Damar mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu dan mengapa kamu di sini?" Petik 2. Wajah pria itu sedikit berubah, dan kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, Aku terjebak di sini." Petik 2. Aku terjebak di sini. Ekspresi Damar bergerak di bintang neraka ini. Mungkinkah peradaban tidak ada? Keberadaan? Ada kehidupan di sini, mereka sangat kuat, dan selama Anda menyelamatkan saya akan memberitahu Anda rahasia besar. Dia berteriak, "Jika Anda mengetahuinya, Anda akan berterima kasih kepada saya." Petik 2. Damar menatapnya dengan penuh minat dan berkata, "Jangan khawatir, tidak salah ingin saya menyelamatkan Anda. Ya, tapi premisnya adalah Anda pertama-tama memberitahu saya siapa Anda, dan kemudian memberitahu saya mengapa Anda terjebak di sini, bagaimana Anda terjebak di sini, dan ketiga, Anda memberitahu saya rahasia Anda. Aku memberitahumu, bagaimana jika kamu tidak menyelamatkanku?" Dia bertanya dengan marah. "Kalau begitu kamu bisa memilih perlahan. Aku punya banyak waktu. Aku akan bertanya pada orang lain. Ada 2 lagi, kalau mereka mau memberitahuku." Damar berkata sambil tersenyum. "Kamu." Pria itu menggertakkan giginya dan kemudian mengutuk, "Baiklah, saya katakan, saya Qin San dan saya berasal dari Tianyuansing. 60 tahun yang lalu, seorang teman saya sakit parah dan membutuhkan tanaman yang disebut bunga sebagai obat. Jadi, aku memilih untuk menjelajah ke bintang neraka." Ekspresi Damar bergerak sedikit. Bian Hua, Yu dan yang lainnya juga datang mencari Bian Hua. Pada saat ini, Qin San melanjutkan, "Namun,
bintang neraka ini sangat aneh. Setelah melewati gas beracun, pesawat kami dengan cepat membeku. Pada saat itu, kami tidak dapat bereaksi dan akhirnya menembus lapisan es. Pesawat itu langsung dipotong-potong oleh bila angin, dan beberapa orang melayang ke kehampaan di tempat. Saya mengandalkan karakteristik dan karakteristik gravitasi saya untuk berhasil menembus atmosfer dan mendarat di sini. Petik 2. Damar memandang orang ini dengan penuh minat. Karakteristik gravitasi memang salah satu karakteristik langka, dan masuk akal untuk dapat menembus ke alam luar biasa dan alam semi-dewa dengan mengandalkan karakteristik gravitasi. Dia memandang Qin San berkata. Dan kemudian, tanda seru. Lalu, katanya, dia memandang Damar. Damar menatapnya dengan penuh minat dan bertanya, hal mengerikan apa? Pada saat ini, Qin San mengerutkan kening dan menatap Damar dan bertanya, kamu berasal dari planet mana? Damar merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku milik galaksi Jinluan, dan aku dianggap sebagai anggota khusus. Galaksi Jinluan. Apakah galaksi Jinluan? Qin San mengerutkan kening, seolah ragu-ragu. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan pergi. Damar menghela nafas. Qin San menggertakkan giginya. Dia menunggu di sini selama beberapa dekade, dan akhirnya menunggu seseorang datang. Bagaimana dia bisa menyerah? Dia memandang Damar, lalu menggertakkan giginya dan berkata, biarkan aku memberitahumu. Bintang neraka ini, setiap tempat, ada bahaya yang tak ada habisnya. Bunga pantai lainnya tumbuh di tempat yang disebut Death Valley, di mana kekuatan kematian ada di mana-mana, dan mungkin ada seorang dengan karakteristik kematian yang meninggal di tempat itu. Sangat berbahaya. Qin San berkata, lalu, aku pergi jauh-jauh, ingin pergi ke tempat itu. Akibatnya, aku bertemu peradaban di planet ini. Petik 2. Hah? Ekspresi Damar bergerak sedikit. Berkata, peradaban macam apa? Apakah planet ini berkembang biak dengan sendirinya? Bintang neraka ini, meskipun ada beberapa oasis, tetapi ketika Damar turun, Anda dapat merasakan bahwa tempat ini terlalu berbahaya, ada banyak binatang buas yang kuat, dan ada lingkungan hidup yang sangat buruk. Faktanya, tempat ini tidak cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Bahkan jika organisme yang lebih tinggi mirip dengan manusia berevolusi, diperkirakan tidak akan bertahan lama. Ini tidak lahir dari planet ini, tetapi peradaban yang dikembangkan oleh manusia. Mereka mencoba yang terbaik untuk menjinakkan binatang buas ini di planet ini untuk digunakan. Qin San berkata, orang ini punya banyak rencana, dia adalah master tingkat dewa di atas 8 bintang utama. Piramidanya dibangun di atas bintang neraka ini. Dia ingin mengambil bintang neraka sebagai miliknya, dan menjadi markasnya, untuk diam-diam melatih pasukan yang sangat kuat dan besar untuknya. Tanda seru petik 2, menjinakkan binatang itu. Dalam hal ini, setiap planet berbeda. Misalnya, Star of Myriad Tribulations, klan Oasis di Gurun, mereka menemukan metode menggunakan seruling untuk berkomunikasi dengan binatang dan mengendalikan mereka. Dan Rao, salah satu dari 8 bintang besar, tampaknya tidak pernah menguasai kemampuan seperti itu. Dan apa yang dikatakan Qin San tidak diragukan lagi merupakan kejutan besar. Dia bertanya-tanya, mungkinkah orang ini adalah bintang Taiyuan, atau mungkinkah piramida tunggal dibangun di sini? Dari mana piramida ini berasal? Damar bertanya. Qin San ragu-ragu lagi. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan berkata, dia dari Jujue Star. Petik 2. Hah? Ekspresi Damar sedikit berubah dan berkata, Gu. Qin San menggelengkan kepalanya. Dan berkata, Jujue. Jue Galaksi. Dewa 5 elemen, Yao. Mendengar ini, Damar menjadi lesu lagi. Ya, Dewa 5 elemen. Di Fuzixing 22, Damar berbicara dengannya. Dia ingin bekerja sama dengan Damar untuk berurusan dengan Gu, dan dia juga berjanji pada Damar, jika Damar berurusan dengan Gu, dia akan membantu Damar, bersama-sama bunuh yang kesepian. Tentu saja, Damar tidak menganggap perjanjian ini terlalu serius. Karena dia tidak begitu percaya pada dewa-dewa bintang raksasa ini. Pada saat ini, Qin San benar-benar mengatakan kepadanya bahwa tempat asal ini, yang dikenal sebagai salah satu dari 10 daerah terlarang, mungkin sebenarnya adalah tempat di mana piramida Yao berada, dan bahwa dia diam-diam melatih dan mengendalikan kekuatan yang sangat menakutkan. Ini adalah master luar biasa yang menentukan pola pertempuran antara alam semesta. Ketika semua orang setuju untuk tidak menggunakan senjata termal,
jumlah alam luar biasa akan menentukan banyak hal. Jika dia bisa menjinakkan banyak binatang, mungkin saja Yao diam-diam menguasai banyak tim dari alam luar biasa. Setelah tim ini keluar di gunung, seluruh alam semesta mungkin akan bergetar beberapa kali. Selain memperebutkan kekuasaan, 8 bintang besar memasuki tanah asal, dan ada alasan lain, yaitu, penguasa alam luar biasa dari tanah asal tidak dapat meninggalkan tempat ini. Yao ada di luar, adalah perwakilan rendah hati, tidak bertanya kepada dunia. Tapi di tempat asalnya ini, di asteroid yang dikenal sebagai neraka yang tidak bisa dilewati orang, sekelompok orang seperti itu sebenarnya sedang dilatih secara diam-diam. Apa yang ingin dia lakukan? Damar memikirkan kemungkinan. Pada saat ini, Qin San menarik napas dalam-dalam dan berkata, juga, saya katakan, Yao. Ada di tempat asalnya. Petik 2. Damar tidak tahu banyak tentang Yao. Tetapi pada saat ini, mendengarkan kata-kata Qin San, dia tidak bisa tidak mulai memikirkan kemungkinan dalam pikirannya. Yao hanya memiliki satu jenis otoritas, bukan otoritas, 1000 besar, otoritas ini juga satu-satunya otoritas bintang Jue raksasa yang tidak dikendalikan oleh Gu. Dan orang ini tidak sesederhana dia di bawah permukaan, begitu tidak terbantahkan. Jika Gu terbunuh, maka otoritas di tangan Gu kemungkinan besar akan jatuh. Tidak ada keraguan bahwa garis yang berpartisipasi dalam perang saat ini pasti akan dapat menangkap otoritas bilah vertikal yang dikendalikan oleh Gu di pertama kali. Kekuatan Yao sendiri sama sekali tidak buruk, dan kemampuan untuk membiarkan Gu akhirnya menghentikannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya sendiri sangat kuat. Setelah mendapatkan otoritas bilah vertikal, bahkan jika otoritas mereka di origin dihancurkan, dia bisa masih mengandalkan otoritas ini dengan cepat, berdiri di atas master tingkat dewa. Dan pada saat ini, di bawah tangannya, ada master tingkat luar biasa lainnya yang mampu menghancurkan bintang utama 8. Jika apa yang dikatakan Qin San benar, saya khawatir ada ratusan jumlahnya, dan dengan beberapa binatang buas, kekuatan ini benar-benar agak menakutkan. Baris ini, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin dia lakukan? Damar menarik napas dalam-dalam. Petik 2 tanda tanya titik. Apa yang Anda lakukan mendominasi alam semesta, kata Qin San, hanya saja Tianyuan besar Allah kita tidak baik, dan sisanya, yang tidak ingin menjadi nomor 1 tuan alam semesta. Dan garis ada di tanah asal. Kata Qin San lagi. Hah? Ekspresi Damar berubah, tidak mungkin. Dia menekan kekuatannya untuk masuk. Itu bukan dewanya, itu mungkin tiruan. Qin San berkata, orang yang paling sulit di alam semesta ini adalah Yao. Dia dikenal sebagai 1000 orang dan 1000 wajah. Master triknya adalah pasangan yang cocok. Dengan otoritasnya yang besar, ia dapat menggunakan kombinasi karakteristik dan otoritas untuk mendapatkan klon di mana-mana di alam semesta. Dan, cucu ini juga memiliki kekuatan 5 elemen, meskipun selain karakteristik Master Juggling, karakteristik lainnya adalah beberapa. Itu adalah sifat normal, tetapi ada 6 di antaranya. Itu dapat dianggap sebagai satu-satunya. Petik 2. Cucu ini memiliki 6 sifat. Damar bertanya dengan heran. Ketahui semua ini. Qin San berkata, 5 elemen emas, kayu, air, api, tanah, dan ahli trik. Jika Anda ingin berbicara tentang jumlah karakteristik, lunasnya tidak pada level para dewa, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Petik 2. Sepertinya memang begitu. Aku meremehkannya. Damar menarik napas dalam-dalam. Apa hubungannya ini dengan kamu yang direbus di sini? Dia memandang Qin San dan bertanya dengan bingung. Karena, dia khawatir aku akan keluar dan mengekspos berita ini. Dia adalah orang yang sangat rendah di dunia luar. Meskipun dia tahu bahwa kekuatannya bagus, dia adalah salah satu master tingkat dewa dan tidak menyebabkan masalah, karena keanehannya sendiri. Tidak ada yang ingin memprovokasi dia tidak pernah berpartisipasi dalam semua jenis perkelahian terbuka dan rahasia, dan rasa keberadaannya sangat rendah. Qin San berkata, jika berita di sini menyebar, dia akan pasti menjadi sasaran. Jadi, masuki bintang neraka ini bahkan jika kamu tidak terbunuh oleh lingkungan di sini, kamu akan dibunuh olehnya. Qin San Dao, tentu saja, pilihan pertamanya adalah menyerah. Dikepung dan ditangkap. Aku melihat kacamata berbingkai hitam itu. Apakah ini tandanya? Tanya Damar. Ya, anjing ini akan memakai kacamata berbingkai hitam dengan pelek emas tidak peduli di mana tiruannya atau seperti apa bentuknya.
Qin San berkata, dia ingin kita menyerah, dan menyerah. Metodenya berbeda dari kontrol ramuan Juju Star. Tetapi untuk menjual jiwanya, ekspresi Damar bergerak, bagaimana cara menjual jiwanya? Buat kontrak. Qin San berkata, ini dia. Memiliki karakteristik kontrak pemilik negara setengah dewa. Petik 2. Kami tidak setuju, jadi dia memasukkan kami ke dalam panci besi untuk mendidihkan kami, baik mati atau menjadi budaknya, dan karena hanya ada sedikit orang di seluruh bintang neraka, mereka yang datang mati atau ditundukkan oleh mereka. Qin San menghela nafas. Murid Damar menyusut sedikit, dan pikiran yang tak terhitung melintas di benaknya. Adik kecil, Qin San berkata pada saat ini, kami adalah belalang di atas tali. Anda menyelamatkan saya. Bersama-sama, kita akan memiliki kesempatan untuk keluar dari planet ini. Petik 2. Saya bisa melakukannya sendiri. Keluar, kata Damar. Qin San berkata dengan linglung, aku sudah memberitahumu rahasia besar, apakah kamu benar-benar menipuku? Damar menatapnya, lalu mengambil napas dalam-dalam dan berkata, mari kita tanyakan dulu, apakah kamu melihat beberapa orang masuk tempat ini? Petik 2. Cepat dan selamatkan aku hampir matang, aku tersiksa sampai mati oleh magma ini, aku bahkan tidak ingin melihat tempat lain. Kata Qin San. Damar juga merasa bahwa dia membutuhkan pemandu, dan Qin San jelas lebih mengenal tempat ini daripada dirinya sendiri. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, hati-hati. Damar mengeluarkan pedang naga Azure. Energi pedang melesat dalam sekejap, dan rantai besi putus. Qin San tampak gembira, dan dia dengan cepat melompat keluar dari magma. Kemudian dia menggertakkan giginya dan langsung mencabut rantai besi yang menembus tubuhnya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia mengeluarkan raungan besar. Ketika orang ini bergegas keluar sepenuhnya, Damar merasa bahwa tinggi orang ini cukup tinggi, dengan tubuh penuh sekitar 2 meter dan tubuh besar. Tapi Damar ingin menamparnya sampai mati. Di bawah, Lilia berbalik ketika dia melihat pria kuat itu bergegas keluar. Damar mengerutkan kening, melepas ranselnya, mengambil sepotong pakaian, dan membuangnya, berkata, pakai dulu. Pria itu menahan rasa sakit, dan luka yang menembus tubuhnya menghitam, dan tidak ada darah mengalir keluar. Tanda seru. Sepertinya itu semua menyakitkan, tetapi selain berteriak, pria itu benar-benar selamat secara tiba-tiba. Dia mengenakan celananya terlebih dahulu, dan celana Damar dikenakan di kakinya, seperti celana yang dipotong. Qiyuyu, beri dia pengobatan. Damar berkata pada Lilia. Lilia berbalik, lalu 5 jari, vitalitas yang kuat langsung jatuh ke tubuh Qin San. Qin San kehilangan suaranya dengan takjub, karakteristik vitalitas. Dan vitalitas ini sangat kuat, Anda telah mendapatkan sumber kehidupan. Ini dia satu-satunya karakteristik. Damar tidak menyangkalnya, dia berkata dengan lemah, aku membiarkanmu keluar, kamu bilang kamu ingin menjadi sapi dan kuda untukku. Petik 2. Qin San terbatuk kering, aku bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih, tapi nak, ini adalah situs Yao. Cepat atau lambat, jika aku melarikan diri, dia akan menemukan bahwa jika orang Yao datang, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Saat dia berkata, dia mengerang, kamu menyelamatkan mereka berdua dulu. Mereka juga luar biasa, setidaknya mereka membantu. Petik 2. Dari planet mana mereka berasal? Tanya Damar. Keduanya memiliki karakteristik atribut api. Meskipun mereka sedikit tak tertahankan di bawah magma mendidih, mereka tidak memiliki kekhawatiran hidup sama sekali, tetapi akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi setelah beberapa waktu. Mereka berdua, Qin San berkata, sepertinya dari dunia ribuan. Petik 2. Murid Damar sedikit menyusut. Ribuan jam. Pada awalnya, ada orang-orang dari dunia 1000 besar yang pergi ke dasar galaksi Hiero. Meskipun mereka tidak mengungkapkan pandangan mereka pada saat itu, jelas bahwa orang-orang dari dunia 1000 besar ingin Damar mati. Damar tidak ingin membuat terlalu banyak musuh. Galaksi Taiyuan adalah karena permusuhannya terlalu jelas, dan Damar harus mati sampai akhir. Setelah menang, bumi dapat sepenuhnya mendapatkan pijakan. Inilah yang disebut badge menarik dan badge pemukulan. Tetapi tampaknya tidak begitu baik untuk membangun 1000 galaksi besar lainnya, jadi meskipun 1000 galaksi besar ada di tempat pada waktu itu, tetapi tidak bergerak, Damar dengan senang hati memberi mereka wajah.
Damar tidak boleh berdosa terhadap siapapun. Kali ini dia menyelamatkan dua galaksi Dakian. Jika galaksi Dakian masih sama seperti sebelumnya dan posisinya tetap sama, Damar tidak akan terbiasa dengan mereka. Damar mengangkat tangannya dengan satu tangan, dan beberapa aura pedang ditembakkan, dan segera dua sosok lagi melompat turun. Kali ini Damar memiliki pengalaman, dia membuat Lilia berbalik, dan pada saat yang sama langsung kehilangan dua pakaiannya. Setelah keduanya berpakaian, Damar meminta Lilia untuk mentraktir mereka. Kedua orang ini memiliki beberapa kesamaan, dan keduanya adalah kekuatan dari tiga bencana alam. Mereka yang dapat melewati atmosfer dan memasuki bintang neraka tidak diragukan lagi bukan orang biasa. Terima kasih telah membantu adik kecil ini. Kedua saudara kita berasal dari galaksi seribu besar. Nama saya Qian Duo dan ini saudara saya Qian Jue. Kata salah satu orang yang sedikit lebih tinggi. Mudah. Damar berkata, jika Anda benar-benar ingin membalas budi Anda, jika Anda memiliki utusan ilahi, silakan hubungi agen ilahi Anda dan katakan bahwa itu adalah orang bernama Damar yang menyelamatkan hidup Anda. Petik 2. Damar, mereka bertiga bingung, rupanya mereka belum pernah mendengar nama Damar. Tetapi pada saat ini Qin San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada cara untuk turun dari Tuhan di sini. Bintang neraka ini terlalu istimewa, dan jika Anda memotong rantainya, orang-orang di Yao pasti akan mengetahuinya. Mari kita tinggalkan tempat ini. Pertama, pesawatmu. Di mana itu? Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelum aku pergi, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Hah? Qin San berkata dengan linglung, ada apa? Petik 2. Bawa aku ke bunga pantai yang lain. Damar memandang. Kata Qin San. 1 jam kemudian, di daerah vulkanik, seorang wanita dengan sosok anggun dan gaun merah menyala di seluruh muncul di kawah. Sudut mulutnya sedikit tersenyum dan berkata, oh, aku benar-benar dilepaskan. Itu terlihat seperti bintang neraka ini, sudah mulai hidup lagi. Ini adalah batch kedua orang yang sudah masuk. Petik 2. Wanita berbaju merah itu bergerak sedikit dan melompat ke dua panci besi lainnya dan melihatnya. Semua rantai dipotong terbuka, setidaknya seni bela diri pamungkas dapat mencapai level ini, apakah ada negara setengah dewa? Kemudian, dia mendongak, melihat ke langit di atas, di antara wajah cantik mengungkapkan lihat Siki Te mengatakan. Grid Tuhan dari 5 elemen ini. Tampaknya menjadi sedikit tempat mengganggu itu. Kata lalu, dia meletakkan tangannya di dekat mulutnya, dan saat berikutnya, dia mengeluarkan suara melengking. Tidak lama kemudian, beberapa orang berjubah hitam muncul di sekitar. Orang-orang ini berlutut di tanah dan berbisik, Tuanku, apa pesananmu? Wanita berbaju merah berdiri di sana di pot besar, dia berbalik, melihat ke bawah dan berkata, ada penyusup, kalian bertiga, masing-masing membawa sekelompok orang, salah satunya, mencari pesawat mereka dan menghancurkannya, dan dua kelompok lainnya, aktifkan semuanya, cari penyusup. Petik 2. Ya, ketiganya dengan cepat berubah menjadi 3 bayangan dan menghilang. Wanita berbaju merah tersenyum sedikit. Sepertinya ada cambuk lembut di pinggangnya. Dia melepaskan cambuk lembut itu dan memegangnya di tangannya dan berkata, bintang neraka ini selalu membosankan. Menambahkan beberapa kesenangan, menyiksa orang seperti Qin San, itu tidak ada artinya. Petik 2. Dia tersenyum sedikit, mengambil topeng yang agak mengerikan, dan menempelkannya di wajahnya. Di sisi lain, orang tua yang memancing masih mengambang di sana, selain itu, ada perahu catur terbang kecil di sampingnya. Tian Yuan menatap dalam-dalam ke orang tua yang sedang memancing dan berkata, orang tua, saya bertanya kepada Anda, apakah itu idemu? Kamu benar-benar menghalangi semua harapanmu pada anak laki-laki Damar. Mengapa kamu tidak memilihku? Orang tua yang memancing menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan kuncinya. Apakah aku memilihmu atau tidak, itu tidak begitu penting. Petik 2. Tian Yuan mencibir dan berkata dengan ringan, jawabannya akan diberikan kepadamu pada saat terakhir. Orang tua yang memancing itu tidak berkomitmen. Aku akan meninggalkan tempat ini dulu, dan ketika mereka keluar, aku akan kembali. Saat itu, kamu akan tahu apakah pilihanmu benar. Tian Yuan mencibir lagi. Pria nelayan tua itu masih tidak berbicara, jadi dia hanya menggantungkan pancing di langit berbintang, seolah menunggu sesuatu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tian Yuan dan berkata, dia akan menerobos. Petik 2. Tenang. Pada saat ini,
mereka berdua mengarahkan pandangan mereka ke arah lain pada saat yang sama. Catur cepat mendekatlah. Pintu catur terbang terbuka, dan sesosok tua berjalan keluar darinya. Dia memiliki rambut abu-abu dan sedikit melankolis di matanya. Dia memandang Tian Yuan dan lelaki tua nelayan itu, dan berkata sedikit, "Halo, dua senior." Selama percakapan, dia membantu yang hitam di dahinya. Bingkai kacamata. Yao. Pria nelayan tua itu memandang Yao. Ada jejak penghinaan di wajah Tian Yuan, dia sepertinya memandang rendah Yao, mendengus dingin, berbalik dan berjalan ke catur terbang diaktifkan, dan menghilang langsung ke langit berbintang. Ketika Tian Yuan pergi, nelayan tua itu memandang Yao dan berkata, "Dewaku ada di sini." Yao mengangguk. "Kamu terlalu terobsesi," kata lelaki tua nelayan itu. Warna perubahan yang mengalir di mata Yao berkata, seseorang selalu bertanggung jawab atas hal-hal itu. Petik 2. Kemudian, dia memandang pria nelayan tua itu dan berkata, "Saya harap Anda tidak peduli dengan saya, dan jangan terlalu banyak ikut campur." Petik 2. Selama kamu tidak mengganggu urusanku, aku secara alami tidak akan mengurus urusan di antara kamu, jadi lakukan sendiri. Pria tua yang memancing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku seharusnya tidak memberitahu kalian semua." Ini dulu. Petik 2. Yao tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia memberi hormat kepada lelaki tua nelayan itu, lalu berbalik dan bersandar ke galaksi awal. Semuanya tampak tenang kembali. Pada saat ini, Damar, di bawah kepemimpinan Qin San, terus berjalan di planet neraka, dan perjalanannya relatif mulus. Di planet ini, sebagian besar bahaya masih berasal dari lingkungan dan beberapa binatang buas. Di lingkungan yang keras di atas, banyak binatang buas yang menakutkan dibiarkan, tetapi setiap kali Damar melepaskan nafas tulang naga, binatang buas ini akan memilih untuk mundur dan tidak akan bertentangan dengan mereka. Adapun lingkungan sekitarnya, dalam banyak kasus, mereka juga dapat mengandalkan beragam karakteristik Damar untuk berhasil bertahan hidup. Pada saat ini, mereka tiba di sebuah sungai. Qin San berkata, cairan aneh mengalir di sungai ini. Itu dapat melindungi properti, apakah itu sifat es atau air, itu tidak berpengaruh. Petik 2. Dia memotong dari tubuhnya saat dia berkata. Sepotong kain dilemparkan ke dalam sungai. Ketika kain jatuh ke sungai, langsung diserap oleh sungai.